Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Umar dari kelas C Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Soal yang pertama yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan layanan penerapan e-banking syariah pada sistem informasi manajemen perbankan syariah. Perkembangan yang pertama yaitu internet banking. Internet banking ini termasuk saluran terbaru dari e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan melakukan transaksi menggunakan komputer, PC, atau PD atau handphone. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan transaksi yang dapat dilakukan dengan phone banking, yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, dan transfer ke bank lain. Yang sebelumnya itu jika kita ingin melakukan semacam transfer ke bank lain, pemindah bukuan itu kita harus datang ke banknya untuk mengurus itu semua. Sekarang dengan berkembangnya teknologi, kita bisa melakukan itu semua di rumah dengan menggunakan komputer atau PC. Yang selanjutnya yaitu SMS atau m-banking. Saluran ini dahulunya yaitu atau evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, dan pembelian voucher. Saluran ini sebenarnya tuh praktis, namun dalam praktiknya itu agak merepotkan karena nasabah tuh harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan SMS-nya, kecuali pada bank yang melakukan kerjasama dengan operator seluler. Yang selanjutnya itu phone banking. Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon, yang mana pada awalnya hanya bisa dilakukan dengan telepon rumah saja. Namun seiring dengan makin banyaknya pengguna telepon genggam, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya juga, layanan phone banking hanya bersifat informasi, yaitu untuk informasi jasa atau produk bank, dan informasi saldo rekening, serta dilayani oleh customer service atau operator atau CSO. Namun, profilnya kemudian berkembang untuk transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian voucher dan tiket, dan transfer ke bank lain, serta dilayani oleh Interactive Voice Response atau IVR. Fasilitas ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non tunai, karena cukup menggunakan HP dimanapun kita berada, kita bisa melakukan berbagai transaksi termasuk transfer ke bank lain. Jadi saya akan menjawab nomor 2, yaitu soalnya sebutkan 3 bentuk-bentuk penerapan e-government yang saat ini ada di Indonesia. Yang pertama yaitu e-budgeting, merupakan singkatan dari electronic budgeting atau dalam bahasa Indonesia seringkali disebut dengan anggaran elektronik atau anggaran yang disusun secara digital, baik itu melalui web maupun melalui aplikasi. E-budgeting merupakan program dari pemerintah, khususnya bagian e-government, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam budgeting. Dalam penyusunannya, e-budgeting dibagi menjadi 2 jangka waktu, yaitu budget strategis dan budget taktis. Budget strategis adalah anggaran yang disusun dan mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun, melebihi periode akuntansi. Sedangkan budget taktis adalah anggaran yang disusun dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun atau kurang dalam periode akuntansi. Selain itu, perusahaan tetap harus membentuk tim. Usahakan di dalamnya terdapat 1 orang yang mengerti IT, atau jika e-budgeting berbentuk software, harus ada orang yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjalankan e-budgeting tersebut. Yang nomor 2 yaitu e-payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Saat ini banyak startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, startup yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan
untuk mulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat, dan praktis. Dengan menggunakan fasilitas e-payment, pihak penjual dan pihak pembeli akan mendapatkan beragam manfaat, antara lain sistem transaksi yang mudah dan dapat dilakukan secara universal selama berada dalam satu wilayah negara, keamanan transaksi lebih terjaga dibandingkan dengan melakukan transaksi secara cash atau secara transfer rekening pribadi, dan penggunaan waktu dan tenaga menjadi lebih simpel dan efisien. Yang ketiga yaitu e-health. E-health atau electronic health adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pula elektronika, telekomunikasika, komputer informatika untuk memproses berbagai jenis informasi kedokteran guna melaksanakan pelayanan klinis atau diagnos atau terapi, administrasi, serta pendidikan. Dalam e-health, faktor jarak tidak dipersoalkan karena semua kegiatannya dilakukan melalui transaksi data dan secara real time. Dalam pelaksanaan sistem ini perlu dilakukan kontrol pada beberapa masalah atau potensi masalah yang pasti akan timbul saat penerapannya, sehingga dapat berjalan dengan baik dan terencana. Berikut masalah yang perlu diatasi yaitu kesiapan sumber daya manusia, kesiapan organisasi yang terlibat, budaya kerja, perkembangan teknologi, dan ketersediaan manufaktur, masalah birokrasi, hubungan antara konsumen dan tenaga kesehatan. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu menurut Anda bagaimana Anda memandang kualitas layanan perbankan Indonesia di era digital? Menurut saya pada zaman dulu itu layanan perbankan tuh hanya dipakai untuk menyimpan uang saja. Ketika belum ada bank, semua orang menyimpan uang mereka di rumah dan bisa menimbulkan masalah pada kemudian hari seperti dicuri oleh pihak lain ataupun masalah-masalah lainnya sangat mengganggu. Namun, seiring berkembangnya zaman, bank juga menaikkan kualitas layanan mereka demi mempermudah nasabah sekaligus menarik nasabah baru agar menabung di bank. Salah satu caranya adalah menggunakan medium teknologi yang setiap tahunnya selalu berinovasi. Walau tidak semua teknologi bisa dipakai untuk layanan perbankan, tetap saja ada beberapa teknologi yang akhirnya diterapkan ke dalam dunia perbankan dan hasil memuaskan. Ada masanya setiap orang yang ingin transfer uang harus ke ATM terdekat terlebih dahulu, tapi sekarang semuanya bisa dilakukan hanya dengan smartphone yang ada di genggaman Anda. Ya, aplikasi mobile banking menjadi produk unggulan dari dunia perbankan yang selalu memiliki niat dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, jawaban yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.